Sejauh ini seperti apa perkembangan kesehatan dari ini? Agus kemarin sudah mau bunuh diri bersama istrinya karena malu diserang dan seolah-olah dianggap orang yang membagi-bagi harta. Padahal itu tidak benar. Karena uang beli Shopee itu tidak ada. Itu ada rekening daripada Miftahul Jannah yang dimana itu ada rekening pribadi dia. Boleh aja di situ menggunakan Shopee, tapi tidak menggunakan uang yayasan atau uang apa. Nah, dan itu kaitannya dengan Agus. Nah, inilah yang dianggap dia mempermalukan keluarga Agus. Dan Wawa, Mifta maupun Wulan akan melaporkan secara pribadi perorangan terhadap Nopi juga. Nopi akan menghadapi 3 tuntutan atau 3 laporan polisi plus 2 dari kita. Apabila penambahan pasal tidak bisa dilakukan, misalnya ada penebukti penggelapan dan penyebaran data pribadi, maka akan dibuat laporan baru lagi. Kemudian saya lagi menghimbau kepada seluruh masyarakat yang menyumbang Agus, yang mau melaporkan Nopi, ayo datang ke kita. Kenapa? Karena uang itu ada di Nopi. Baru bisa kena pasal penggelapannya. Bukan Agus yang dilaporin. Agus ini adalah orang yang menerima sumbangan sukarela ikhlas. Yang namanya donasi itu adalah sumbangan sukarela. Tidak bisa diminta kembali, ya. Itu sama dengan memberi kepada pahala yang hasilnya nanti di surga. Jadi nanti tabungan di surga. Kalau sudah barang tabungan di surga, ya nggak bisa dibalikin lagi. Nanti kalian dapat di surga, ya, oke? Yang melawan saya masuk neraka. Yang melawan orang buta masuk neraka. Yang jahat sama orang buta, neraka itu akan menjadi tempat baginya di akhir kelak nanti. Jadi saya ingin menyadarkan semua masyarakat, semua manusia, dan jangan menjadi setan-setan dunia yang sudah memberi minta kembali walaupun jumlahnya cuma sedikit, hanya memalukan saja dan membuat kegaduhan yang terjadi di masyarakat ini. Ingat, yang kalian hadapi ini adalah orang buta, orang tidak melihat, belum sembuh dan butuh pertolongan kasih sayang. Orang buta adalah titipan Allah yang harus kita jaga, kita lindungi sesama manusia. Oke, Bang, dengan hari ini kan Novi kan preskon ya gitu loh. Dia bilang bahwa dia sudah menelpon Agus untuk datang ke rumah sakit, tapi Agus ini sebenarnya memang tidak diizinkan atau gimana sih, Bang? Itu hanya triknya Novi. Bagaimana orang sudah mempermalukan, sudah pakai pengacara, terus bisa nyuruh ke rumah sakit lagi, ya kan? Gak pernah. Hanya datang pertama kali aja ingin masuk ke di viral, dia datang. Sekarang nggak ada. Kalau dulu pakai baju-baju biasa, sekarang sudah terima uang di sana, udah berubah, pergi ke luar negeri, pergi kemana, ya kayak eksklusif sekali gitu. Jadi Novi tidak mengurus lagi Agus dan uangnya ada di Novi. Jadi kami yang mengurus Agus sekarang dan itu tanggung jawab kami. Kami tidak minta belas kasihan sama Novi. Kalau memang uang itu bisa digunakan, alhamdulillah. Kalau tidak juga ya, berarti bukan rezeki. Ya mungkin itulah cara-cara mereka menzolimin Agus. Tapi kan di sini di preskon hari ini dia bilang bahwa biaya akan ditanggung oleh mereka. Ya buat apa ngomong begitu? Nggak perlu. Biaya itu dikembalikan aja ke Agus. Kau tidak punya kewenangan mengatur itu. Yayasanmu tidak diberi amanah untuk mengatur itu. Ya. Mana perjanjianmu dengan Agus? Mana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Peraturan-peraturannya berbenturan dengan peraturan sana. Mana hak fungsi pengawasan gitu? Nanti kalau semua mengawasi, anggota DPR mengawasi, polisi, kejaksaan, LSM mengawasi, jadi kerja kalian hanya mengawasi orang buta doang, ya, mengawasi sedekah-sedekah gitu caranya, ya. Jadi janganlah diada-adakan, jangan dikarang-karang. Nanti kalian akan dapat balasannya. Dan ingat, masyarakat sekarang tidak bodoh. Memang pertama orang berpikir Agus menghabis-habiskan dana, tidak. Uangnya di Nopi 1,3 miliar. Hanya Agus diejek-ejek bagi-bagi warisan dari Shopee. Marah orang marah sama Agus. Padahal kamu fitnah, nggak benar semua itu. Yang kamu omong itu nggak benar. Saya udah lihat semua bukti-buktinya, ya. Uang kalaupun dia pindahin ke rekening 300 bukan dibawa lari, bukan buat supaya istrinya beli perhiasan. Hanya untuk mempermudah. Dan Agus tidak bisa juga cetak mutasi. Untung Agus mengatakannya, kalau sampai sembuh sematanya, bercetak mutasi, salah siapa? Ya aturan ini yang tidak dibuat oleh Novi. Jadi Novi hanya ingin sengaja memberur Agus supaya orang terpengaruh menyumbang lewat yayasan. Padahal dia tidak menyadari, dia bilang kalau buka ya donasi 3 hari, sisanya buat operasional yayasan, ngurus ODGJ. Mana ada yang percaya kalau begitu kan? Jadi di sini saya ingatkan kepada masyarakat, jangan hanya terlalu melihat orang yang berbaik atau berwajah peri atau bermuka peri, tapi tidak punya peri kemanusiaan, ya. Nah, kalau misalnya berwajah peri atau berwajah perimus, ya ganteng dan cantik, tapi tidak berperi kemanusiaan buat apa gitu.
Oleh karena itu, saya mengajak kalian untuk bergabung bersama Farhat Abbas pembela kaum yang lemah untuk terus menjaga dan membantu Agus sampai matanya sembuh saja. Ya mudah-mudahan kalau matanya nggak bisa melihat cahaya, tapi mudah-mudahan dari itu muncul dari hati kita yang bercahaya, yang terang, yang dewasa, yang bijak, yang tidak zalim dan tidak fitnah. Bisa menjadi bagian daripada keluarga pembela kaum lemah dan Agus. Oke.